Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya akan menceritakan tentang seorang pengusaha sukses yang berhasil memanfaatkan pekarangan untuk pangan dan peningkatan pendapatan kerja. Yaitu cerita sukses pemanfaatan pekarangan untuk pangan dan peningkatan pendapatan keluarga. Yaitu yang terjadi di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Barat, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Bagaimana pemanfaat pekarangan di rumah? Di dalam kegiatan di awal-awal pertama kali KRPL atau P2L pada umumnya tersedianya dapur hidup, tersedianya apotek hidup. Cakupan pengembangan kegiatan KWT Binama atau dalam kondisi saat ini, pertama tersedianya dapur hidup, berarti dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan itu pertama-tama kita harus ada dapur hidup dan apotek hidup. Terus yang kedua, untuk pengembangan selanjutnya kita harus menyediakan dapur hidup, menyediakan apotek hidup, nilai tambah ekonomi, ekologi terjaga. Artinya di dalam keaktifan keanggotaan atau pengembangan sebagai pengembang bagi pengembang atau orang yang memanfaatkan pekarangan harus memiliki dapur hidup, apotek hidup. Jika kita aktif upaya membangun sistem kelanjutan pembangunan pertanian, maka kita harus menambahkan dua lagi, yaitu nilai tambah ekonomi dan ekologi terjaga. Karena apa? Karena itu bisa mendukung pencapai targetnya Provinsi Jawa Barat, Zero New Stunting. Para pihak yang terlibat dalam P2R serta dukungannya yang pertama, Kementan, BKP, itu mengurusi finansial dan juga memberi bimbingan. Yang kedua, pemerintah setempat seperti desa, RW, dan RT. Tapi sama dengan kegiatan pertama, yaitu menyediakan finansial, dan harus memberikan motivasi bagi orang yang untuk mengembangkan pekarangan rumah, untuk mengembangkan pekarangan itu sebagai lingkungan hidup dan stunting, dan untuk menjaga gizi bagi kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan BP3K, yaitu dia berdekatan kapasitas kelompok. Terus kedua, sampai sama dengan Kementan BKP dan memberi bimbingan. 4, Kabupaten. Dia kabupaten ini pertama tugasnya ada bimbingan, di dalam bimbingan, kedua bantuan sarana, ketiga inovasi. Inovasi yang dicapai oleh KWT Binama yaitu pertama petani hortikultura, yaitu integritas farming system, pembenihan produk berkualitas, pencapaian panen lebih singkat. 4, penerapan pola good agricultural practice. Terus tanaman obat, pengobatan tradisional bagi jenis olahan minyak, limbah jeruk, minyak serai wangi dan lulur. Yang ketiga, pengembangan wirausaha rajutan, menjahit, warung makanan, pemesanan sayur. Dari 3 hari ini ketika KWT Binama menghasilkan inovasi yang tercapai, akan memberikan edukasi. Itu dia akan memberikan edukasi sebuah pertanian berkelanjutan kepada KWT Binama untuk masalah tiga inovasi yang dicapai oleh Binama tersebut. Tantangan dan kendalanya, solusi tambah dan solusi itu tantangan atau kendalanya, dia memelihara motivasi anggota kelompok, masih dirasakan terbatasnya dukungan untuk meningkatkan kapasitas anggota KWT dan pemasaran di desa, terutama untuk mendorong minat dan keterampilan atau kemampuan bertani dan mendorong adanya produk pangan lokal unggulan desa. Ketiga, terdapat sumber daya alam yang belum optimal dimanfaatkan. Perlu pendekatan sharing praktik baik pengelolaan atau pengembangan pemanfaatan pekarangan dan atau lahan desa. Yang kelima,
Yang keenam, peningkatan kualitas pendampingan atau pembinaan berkala kepada anggota KWT umumnya masyarakat petani untuk pengembangan potensi pangan lokal. Solusi dalam masalah tersebut, dia semua beri pertemuan rutin mingguan setiap hari Senin, perlu upaya mendorong agar salah satu fokus perhatian pembangunan desa terkait peningkatan kapasitas anggota KWT dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota KWT dan warga lainnya merupakan lahan milik desa untuk pangan lokal dan unggulan desa. Memberi atau menunjukkan contoh baik akan lebih mudah membangkitkan motivasi anggota KWT dan warga lainnya, terutama bila mampu meningkatkan pendapatan keluarga, interaksi pengurus pertanian atau pihak terkait lainnya melalui pendekatan kekeluargaan dan mendengarkan harapan untuk selanjutnya bersama-sama mencari alternatif solusi sesuai dengan kondisi lokal dan mudah diterima dan menemukan semangat gotong royong dan kemandirian. Faktor utama keberhasilan dalam pemanfaatan pekarangan itu pertama manusia atau human, yaitu dalam faktornya untuk mencapai keberhasilan dan pemanfaatan pekarangan utama dia memberikan motivasi, ada harapan, yang ketiga ada tujuan, keempat dia ada kebersamaan dan dia selalu berkomitmen. Dan terakhir ada berkomitmen dalam pemanfaatan pekarangan. Yang terus kedua, faktor utama yang kedua itu kondisi geografis, tensi dan sumber daya, pengembangan pangan lokal yang unggulan, tantangan akan melahirkan inovasi dan teknologi tepat guna sesuai kondisi lokal. Yang ketiga, relasi atau hubungan, peningkatan kapasitas anggota, meningkatkan pendapatan, dan ketiga akses pasar. Sekian itu penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya atau materi saya yang salah atau kurang, mohon dimaklumi dan mohon diperbaiki dan mohon ditambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.